Vanessa keluar ke balkon rumah besar itu dan menyaksikan semakin banyak orang berkumpul untuk liburan. Gadis ini selalu berpikir bahwa seluruh dunia adalah negeri ajaib dan hidupnya adalah pesta tanpa akhir. Orang tuanya menariknya dari lamunan dan mimpinya, dan dia dengan enggan menoleh. Ayah dan ibunya sangat kaya, dan Vanessa tidak pernah bertanya-tanya dari mana semua itu berasal. Dia sangat menyayangi orang tuanya yang selalu memanjakannya dan tidak pernah menolak permintaannya. Juga gadis itu tidak pernah bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka sampai suatu hari semuanya sudah terlambat. Tanpa diduga oleh siapapun, kebakaran terjadi di rumah itu dan api menyebar dengan sangat cepat. Sehingga orang-orang nyaris tidak sempat keluar dari rumah malam itu. Gadis itu berpikir untuk pertama kalinya bahwa orang tuanya memiliki musuh atau mereka sendiri adalah musuh seseorang. Dalam sekejap senjata muncul di tangan ayah dan ibu Vanessa, dan sang ayah dengan tegas meminta pengasuh untuk membawa putri mereka pergi dari sini. Barbara segera memeluk gadis remaja itu dan menutup matanya bergegas, pergi melewati area rumah yang terbakar. Dia berhasil menyelamatkan Vanessa, tetapi semuanya berakhir bagi orang tuanya hari itu, dan gadis itu ditinggalkan sendirian. Air mata tak henti-hentinya mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa percaya bahwa orang tuanya sudah tiada, dan pengasuh memintanya untuk mengikuti menyemangati anak yatim piatu itu. Pengasuh berjanji padanya bahwa mereka bisa membuatnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang tuanya. Vanessa hanya melihat pengasuh itu kuat sekarang, tetapi dia hanya kuat dalam melindungi anak-anak dalam asuhannya. Pada saat yang sama, Barbara bisa mengajari gadis itu agar dia juga bisa melindungi anak-anak seperti dirinya. Awalnya gadis itu tidak begitu mengerti apa maksud pengasuh itu, karena dia baru saja kehilangan orang tuanya dan ditinggalkan sendirian. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak perlu putus asa, dan dia selalu mempercayai Barbara. Jadi dia setuju untuk menjadi muridnya. Setelah kejadian ini, Vanessa menghabiskan 8 tahun berikutnya di Akademi Pengasuh Elit. Lokasinya dirahasiakan, Nyonya Barbara Strike telah membimbingnya. Dia membesarkan dan melatihnya, dan sekarang dia merasa jauh lebih kuat setelah bertahun-tahun ini. Wanita ini menjadi direktur Akademi Pengasuh Elit yang bahkan menyenangkan Vanessa. Dan sekarang, setelah berbagai pelajaran dan pelatihan, gadis itu siap untuk mengambil tugas serius pertamanya. Sesaat sebelum kunjungannya ke Direktur, Barbara sedang membicarakan tawaran yang menggiurkan dengan seorang Tuan Parvalone. Kepala sekolah berjanji bahwa dengan gaji sebesar itu, mereka akan dapat menyediakan karyawan terbaik dengan pengalaman bertahun-tahun. Namun orang ini membutuhkan pekerja khusus yang belum pernah bekerja dengan siapapun sebelumnya. Barbara mengeluarkan daftar karyawan yang antre untuk tugas pertama dan menyerahkannya kepada klien. Tuan Parvalone bertanya-tanya apakah semua orang yang namanya ada di daftar itu kompeten. Kepala sekolah menjamin bahwa semua lulusan mereka mahir dalam semua keterampilan dasar. Mereka semua sangat menguasai perkembangan dan psikologi anak usia dini. Penting juga bagi karyawan untuk mengetahui cara memberikan pertolongan pertama kepada korban. Bela diri juga diajarkan di sini agar karyawan memiliki kesempatan untuk melindungi anak pada waktu yang tepat. Dianggap penting bahwa semua karyawan tahu cara mengemudi mobil dan kendaraan lain dengan baik. Keamanan siber juga sangat ditekankan, sehingga karyawan dilatih dalam ilmu komputer. Barbara juga menyebutkan kualitas dalam tata graha perencanaan keuangan politik dan lainnya. Kemudian kepala sekolah bertanya kepada Tuan Parvalone, mengapa dia membutuhkan pengasuh elit. Oscar Parvalone teringat bagaimana 2 minggu lalu dia berbicara dengan seseorang. Dia mengakui bahwa dia telah mengacau di depan tuannya dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tapi Oscar hanya membutuhkan buku besar itu. Dia akan mengeluarkan tagihan kepada orang yang bersalah, dan orang itu harus membayarnya. Lalu Tuan Parvalone berkata bahwa dia akan memberitahu Jack ini
saat dia membutuhkan jasanya. Dan kemudian dia menambahkan bahwa dia membutuhkan lebih banyak susu saat ini, tetapi Jack tidak begitu mengerti maksudnya. Hanya saja putranya Cody sangat menyukai susu coklat, dan sekarang Oscar menuntut agar Jack menyediakannya. Anak laki-laki ini baru saja mendekati Oscar, dan pria itu bertanya-tanya mengapa anak ini begitu gugup sekarang. Tapi anak itu mengambil posisi mengancam dan menuntut porsi ganda dari Jack atas kelalaiannya. Oscar kemudian bertanya kepada anak itu, mengapa dia tidak bersikap tenang seperti yang dijanjikan, tetapi anak itu juga punya permintaannya sendiri. Saat itu Jack datang dengan tangan gemetar, membawa sekotak susu bertanya, apakah susu itu masih dibutuhkan? Oscar berteriak menolak dan Cody mengkonfirmasi pesanannya, lalu meraih kemasan itu. Tuan Parvalone meraih putranya menggendongnya di bahu dan hendak pergi sementara putranya masih terus menuntut susu. Dan sekarang duduk di kantor Oscar, tidak menyebutkan alasan khusus apapun. Hanya saja ibu dari putranya sudah tidak ada, dan dia membutuhkan seseorang untuk merawat anak itu. Barbara meyakinkannya bahwa anaknya berada di tangan yang tepat, dan kemudian bertanya, apakah dia ingin memilih seseorang secara khusus. Oscar mulai melihat-lihat folder berisi berkas karyawan, tetapi dia tidak terlalu lama memikirkannya. Tak lama kemudian, dia menunjuk resume Vanessa yang entah mengapa dia sukai. Mengambil kertas itu, Oscar menuntut agar gadis ini yang ditugaskan untuk membesarkan putranya. Namun spesialisasi Vanessa adalah keamanan siber dan kepala sekolah bertanya, apakah dia memiliki jaringan internet besar di rumah. Setelah menerima jawaban negatif, Barbara menyatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dia tidak bisa merekomendasikan karyawan tersebut. Sebagai gantinya, dia menawarkan yang lain yang juga bisa berbahasa Italia dan yang lain lagi tahu bela diri dengan baik. Namun Tuan Paravalona tidak mau mendengarkan lebih lanjut dan kembali menegaskan bahwa ia ingin mempekerjakan Vanessa. Direktur memandang klien dengan sedikit celaan, namun ia tetap tidak bisa menolaknya karena klien itu membayar mahal. Tak lama kemudian, ia memanggil Vanessa dan Vanessa pun segera datang. Begitu tiba di tempat Barbara, gadis itu tentu saja khawatir karena ini adalah tugas pertamanya. Namun ia percaya bahwa ia akan berhasil. Saat ia memasuki kantor, ia melihat Barbara yang berdiri membelakanginya dan tidak terburu-buru untuk berbalik. Dalam posisi yang sama, direktur memberitahu gadis itu bahwa ia telah ditawari tugas hari ini dan gadis itu sudah sempat bersukacita. Tanpa ragu Vanessa berseru bahwa ia sudah sepenuhnya siap dan sudah siap sejak lama sekali. Namun Barbara memotongnya mengakui bahwa sebenarnya bukan dia yang memilih tugas untuk murid itu. Ia bertanya-tanya mengapa itu terjadi dan direktur berbalik kepadanya menjelaskan bahwa kliennya sendiri yang memilih. Kemudian Barbara pergi ke meja dan mengeluarkan sebuah map secara singkat menceritakan bahwa nama pria ini adalah Oscar Parvalone. Mendengar nama ini, gadis itu bingung karena ia sangat mengenal nama ini. Vanessa teringat sebuah berita utama di halaman depan koran yang mengatakan Parvalone telah dipukul balik. Itu adalah keluarga mafia yang menurut gadis itu terlibat dalam kebakaran di rumahnya bertahun-tahun yang lalu. Barbara segera menasihatinya untuk tidak menerima tugas ini karena meskipun ia telah menyampaikannya, Vanessa berhak menolak. Namun gadis itu tidak bisa menolak tugas pertama setelah semua yang telah dilakukan mantan pengasuh itu untuknya. Pada saat yang sama, kenangan masa lalu membanjiri pikirannya dan ia masih tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Sampai saat ini gadis itu berpikir bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Tetapi sekarang ia melihat bahwa ia memiliki kesempatan. Ia teringat kata-kata Barbara saat ia berjanji akan membuatnya lebih kuat. Dan sekarang dia seperti itu. Tanpa ragu sedikit pun Vanessa menyatakan bahwa dia siap menerima tugas itu dan segera melaksanakannya. Kepala sekolah sendiri ragu apakah layak menerimanya karena masa lalu gadis itu, tetapi justru karena itulah dia setuju.
Vanessa juga memikirkan fakta bahwa Tuan Parvalone ini memiliki seorang anak kecil. Dan karena ini hanyalah seorang anak, dia membutuhkan perlindungan dan gadis itu siap memberikannya. Selain itu, Vanessa berharap bisa menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada hari tragis itu. Setelah itu, Barbara bertemu Tuan Parvalone lagi dan satu-satunya hal yang menarik baginya adalah apakah gadis itu sudah menandatangani kontrak atau belum. Direktur mengonfirmasi dan Vanessa sendiri sudah berhasil mengepak kopernya dan siap pergi bersama majikannya. Dan begitu dia muncul di ambang pintu, Barbara memutuskan untuk segera memperkenalkannya kepada orang yang akan menjadi majikannya. Dia memanggil namanya lengkap, sementara pria itu berdiri sedikit menyamping, seolah tidak ingin berkomunikasi dengan calon pengasuh itu. Namun dia tetap berbalik, dan kini Vanessa bisa melihat pria yang harus dia ajak berkomunikasi. Oscar masih muda dan sangat tampan, hal yang tidak gadis itu duga, bahkan dia sampai lupa bahwa dia perlu menyapa. Tuan Parvalone memutuskan untuk memecah keheningan dan bertanya kepada Barbara, apakah perawat itu bisa bicara sama sekali karena pertanyaan seperti itu. Gadis itu berpikir bahwa pria itu benar-benar idiot dan terus mengamati wajahnya. Kemudian dia berbicara dan mengulurkan tangannya kepadanya, menyapa dan memperkenalkan diri. Gadis itu juga mengatakan bahwa dia senang bertemu dan bekerja untuknya, yang kemudian dibalasnya. Oscar meminta gadis itu untuk duduk di mobil ketika dia siap, dan sementara dia pergi, Barbara memutuskan untuk mengulang sebentar dengan muridnya tugas-tugas yang harus dia lakukan. Direktur juga mengingatkan bahwa Vanessa tidak boleh membocorkan rahasia dan juga tidak menempatkan bos dalam posisi canggung selain tidak meretas dan tidak jatuh cinta. Yang kemudian, gadis itu berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan mentornya. Vanessa yakin bahwa dia bisa mengatasi segalanya dan sudah bangga pada dirinya sendiri sebelumnya. Jadi dengan hati nurani yang bersih, dia pergi ke mobil. Sopir Adam segera mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk memasukkan kopernya ke bagasi. Gadis itu tampak manis baginya dan dia memutuskan untuk memberi sedikit nasihat kepada karyawan baru itu untuk pekerjaan di masa depan. Dia menasihati agar Vanessa tidak membiarkan dirinya ketakutan karena anak itu baru berusia 4 tahun, tapi dia tidak takut apapun. Dengan sopan berterima kasih kepada pria itu atas nasihatnya, gadis itu pergi mengambil tempat duduknya di mobil. Di sana dia melihat bahwa Tuan Parvalone bersama putranya, yang sedikit tidak terduga baginya. Meski begitu, dia menguasai diri dan segera berbicara kepada anak laki-laki itu, langsung mengklarifikasi apakah dia putra Oscar. Anak itu mulai memperkenalkan diri sebagai Cordell, tetapi ayahnya memotongnya dan menambahkan bahwa semua orang memanggilnya Cody. Vanessa tidak melupakan kesopanan dan mengungkapkan betapa senangnya dia bertemu anak laki-laki ini. Cody kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia tidak mempercayai wanita ini dan bahwa wanita itu berbau jeruk. Vanessa tidak mengerti mengapa anak itu mengatakan itu dan bahkan mengendus dirinya sendiri secara diam-diam untuk melihat apakah dia benar-benar berbau seperti itu. Setelah itu, Vanessa bertanya kepada Tuan Parvalone kemana mereka akan pergi. Anak laki-laki itu memutuskan untuk mendahului ayahnya dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sebuah rumah besar di kota rakyat jelata. Oscar memutuskan untuk sedikit mengoreksi perkataan putranya dan menjelaskan bahwa mereka baru saja pindah dari selatan negara itu. Gadis itu berpikir bahwa mereka pindah ke Chicago itu jauh, dan dia mengeluarkan laptopnya. Pemiliknya segera memberitahunya bahwa ada wifi di mobil jika dia membutuhkannya, dan dia menyadari bahwa bahkan tidak ada kata sandi. Kemudian Vanessa mendengar bunyi klik dan segera menyadari bahwa tombol pintu di sisinya telah terkunci. Oscar segera menjelaskan bahwa mereka hanya berkendara dengan pintu terkunci demi keamanan. Gadis itu keberatan karena jika terjadi insiden, lebih baik pintu tidak terkunci.
Dia menekan tombol di sisinya, tetapi Tuan Parvalone memutuskan dia benar dan kembali memblokir pintu. Dia kemudian menjelaskan bahwa jika penculik mencoba mengambil putranya di lampu, lalu lintas akan lebih baik untuk memblokirnya. Vanessa memahami alur pemikirannya dan tidak berdebat lagi kembali menatap layar laptop. Saat itu, Cody memutuskan untuk bertanya apakah ayahnya mencium bau jeruk saat dia mencondongkan tubuh ke arah karyawan baru itu. Pada saat yang sama, gadis itu memikirkan fakta bahwa dia memiliki Wi-Fi di mobilnya tanpa kata sandi. Dan saat ini, dia sedang memberikan ceramah tentang keamanan. Kemudian, anak laki-laki itu mulai melihat laptopnya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Vanessa menekan salah satu tombol tanpa penjelasan lebih lanjut, dan jendela antara mereka dan pengemudi terbuka. Adam segera menoleh ke arah mereka dan bertanya kepada bos apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak membutuhkan apa-apa. Dan Cody menyadari bahwa pengasuh barunya cukup licik dan terampil. Kemudian, Vanessa menekan tombol itu lagi, dan kaca antara mereka dan pengemudi kembali naik. Setelah itu, dia menoleh ke Oscar dan menawarkan untuk memasang kata sandi pada Wi-Fi jika dia begitu khawatir tentang keamanan. Tuan Parvalone menyipitkan mata ke arah gadis itu, tetapi pada saat yang sama, dia mengerti bahwa gadis itu benar dan setuju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah besar keluarga Parvalone di pinggiran Chicago. Adam segera menyarankan agar Vanessa mengikuti Oscar dan dia akan mengurus barang bawaan sendiri. Gadis itu langsung mengamati situasi dan terkejut bahwa tidak ada penjaga dan bahkan tidak ada kamera saat mereka memasuki rumah. Oscar menjelaskan bahwa kamar Vanessa ada di lantai 2. Kedua dari kiri, lalu dia menoleh ke anak laki-laki itu dan menjelaskan bahwa sekarang dia akan bersama gadis ini. Tapi anak laki-laki itu ingin bersama ayahnya. Oscar tetap bersikeras bahwa mulai sekarang, Cody harus menghubungi Vanessa untuk pertanyaan apapun. Dia juga memutuskan untuk menyelamatkan putranya dari perjalanan, dan dia hanya rewel sebagai tanggapan berpikir bahwa ayahnya menganggapnya tidak mampu berbisnis. Tuan Parvalone sebenarnya tidak ingin melibatkan anak laki-laki itu dalam hal ini, tetapi dia terus mengatakan bahwa ayahnya membutuhkannya. Ini membuat Cody kecil sangat marah sehingga dia melempar minumannya ke lantai dan lari keluar rumah. Oscar menjelaskan bahwa sulit baginya sekarang tanpa ibunya, dan Vanessa menyadari bahwa anak itu menjadi sangat dekat dengan ayahnya. Kemudian gadis itu bertanya, apakah Cody tahu apa yang sebenarnya dilakukan Oscar? Sebagai tanggapan pria itu bertanya, apakah Vanessa tahu ini? Dan dia langsung teringat catatan tentang urusan pria itu. Sebagai tanggapan dia hanya mengakui bahwa dia telah membaca beberapa berita, tetapi tidak benar-benar mendalami bisnisnya. Oscar tetap memutuskan untuk menceritakan kepada gadis itu lebih detail, berusaha untuk sangat jujur padanya. Pria itu mengakui bahwa dia sebenarnya adalah wakil Don Mafia Parvalone. Vanessa sangat menyadari bahwa menjadi tangan kanan kepala mafia memungkinkannya berada hampir setara dengan Don. Oscar melanjutkan dengan mengakui bahwa dia memiliki banyak musuh lebih dari siapapun, dan dia sangat yakin bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai putra satu-satunya. Anak laki-laki ini sangat penting karena dia adalah pewaris nama keluarga Parvalone. Oscar akhirnya mengatakan bahwa demi perlindungan anak laki-laki itulah dia membutuhkan Vanessa. Dan gadis itu berjanji bahwa dia akan melakukan segala yang diperlukan. Ini menenangkan Tuan Parvalone dan dia memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak memiliki masalah dengan ini. Segera Vanessa mulai bertanya tentang tanggung jawabnya dan menyebutkan beberapa hal yang bisa dia lakukan terkait keamanan siber. Tapi itu tidak perlu. Satu-satunya perhatiannya adalah Cody. Meskipun dia tidak tahu bahwa dia harus menjadi perawat pengasuh, dia kemudian mulai berbicara lagi tentang bagaimana Oscar tidak memiliki pengawal dan staf perlu diperiksa.
Oscar mendekati Vanessa lagi dan mengulangi bahwa satu-satunya tugasnya adalah tidak mengalihkan pandangan dari putranya. Kemudian, gadis itu melihat kantong minuman yang tergeletak di lantai yang ditinggalkan Cody. Tuan Parvalone kemudian menambahkan bahwa setelah anak laki-laki itu lari, dia harus mengikutinya. Vanessa setuju dengannya dan segera berlari keluar untuk mencari anak laki-laki itu, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Dan kemudian, dia mendengarnya bertengkar dan berteriak dengan seseorang. Memperhatikan Vanessa melihat bahwa Cody sudah ditarik oleh beberapa pria dan didorong ke bagasi van. Dia segera mengejar mereka, berharap bisa menyusul dan menyelamatkan anak itu dari para penculik. Namun mobil itu sudah berhasil melaju pergi dan gadis itu menyadari bahwa di hari pertama masalah telah menimpanya. Melihat ke arah van yang pergi, dia sangat sadar bahwa seorang anak telah diculik dan kemudian dia melihat Tuan Parvalone berdiri di ambang pintu. Dia tidak tahu bagaimana memberitahunya tentang hal itu dengan benar. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa masih ada gunanya mengejar mobil itu, tetapi dia tahu itu pasti tidak akan membantunya. Dia bergegas kembali ke rumah untuk mendiskusikan semuanya dengan pemilik dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dia mulai bertanya apa yang terjadi, dan gadis itu menjelaskan bahwa beberapa penculik bertopeng telah membawa anak itu. Tuan Parvalone segera menarik lengan pekerja itu dan mulai mendorongnya untuk mengikuti mobil. Vanessa sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, dia sangat ingin menyelamatkan Cody kecil. Mengambil tasnya, dia meminta kunci mobil kepada pemilik agar dia bisa bergerak lebih cepat. Tapi Adam sudah berlari ke arahnya yang akan menjadi sopirnya dalam tugas ini dan akan membawanya ke tempat yang dia tuju. Gadis itu berjanji kepada Oscar bahwa dia pasti akan menemukan anak itu dan memintanya untuk melapor ke polisi untuk sementara waktu. Tapi dia membungkuk padanya saat dia sudah masuk ke dalam mobil. Dia mengatakan bahwa itu tidak akan diperlukan jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sesaat kemudian, mobil itu sudah melaju dengan kecepatan tinggi ke arah van itu pergi. Sopir bertanya kemana harus pergi, dan Vanessa menunjukkan kapan harus belok kanan dan kapan harus belok kiri. Dia juga membuka laptopnya dan memutuskan untuk menggunakan program khusus untuk mencari mobil. Dia sudah menghafal nomor van itu dengan baik dan sekarang akan melacaknya. Yang dia tahu betul. Adam bertanya apa yang dia lakukan, dan Vanessa menjelaskan secara singkat kepadanya bagaimana dia akan menemukan mobil itu. Gadis itu juga melihat kamera dan melihat bahwa van ini baru menyala semenit yang lalu. Pada saat yang sama, Vanessa melihat bahwa semuanya berjalan sangat mudah dan curiga bahwa itu bisa jadi jebakan. Lalu gadis itu meminta untuk belok kiri dan setelah 2 lampu, lalu lintas lagi belok kanan. Dan mereka akan bisa menyusul mereka. Pengasuh itu juga ingin meretas menara jaringan terdekat agar ada lebih banyak kesempatan untuk menemukan mobil itu secepat mungkin. Lalu dia mulai bergumam tentang apa lagi yang akan dia lakukan. Tapi Adam tidak begitu mengerti semua istilah itu. Tak lama kemudian, Vanessa menemukan 3 sinyal telepon di dalam gedung. Mereka sedang mendekat dan sesampainya di sana, mereka langsung melihat van penculik itu dan gadis itu bersiap untuk bertindak lebih lanjut. Dia meminta Adam untuk mengelilingi gedung dan menunggunya di sisi lain sampai dia kembali bersama anak laki-laki itu. Ada seorang pengawal di pintu masuk. Dia terlihat seperti seorang profesional, tapi gadis itu merasa aneh bahwa dia tidak bersenjata. Mendekatinya, dia langsung memperingatkan bahwa dia terlatih dengan baik dan memintanya untuk membuka pintu dengan baik-baik. Dia hanya bersandar ke pintu dengan lebih nyaman dan menolak membiarkan pengunjung berseragam itu lewat. Tanpa menunggu semenit pun gadis itu dengan cepat menekuk lengannya di siku, lalu memukul preman itu lebih keras lagi di ulu hati. Dari pukulan itu, dia langsung tertekuk 2. Dan Vanessa segera memukul lehernya dengan sisi telapak tangannya. Setelah itu, seorang pria besar berotot tergeletak di lantai,
menjatuhkan kacamata hitamnya, dan belum bisa bergerak. Kemudian Vanessa memasuki gedung dan mendapati dirinya berada di dapur. Di sana entah mengapa tidak ada satupun koki, karena tidak ada seorang pun gadis itu melihat nampan logam bundar di salah satu meja dan memutuskan untuk mempersenjatai dirinya dengannya. Sedikit lebih jauh di sisi berlawanan, ada pintu lain dengan jendela bundar. Dengan hati-hati mengintip melaluinya, Vanessa melihat sebuah aula yang remang-remang. Dan ada seorang wanita dan seorang pria yang menjaga Cody yang terikat. Seketika gadis itu membanting pintu dengan keras menerobos masuk ke aula dan siap bertarung dengan dua penjahat. Mereka pada gilirannya juga bersiap untuk bertarung dan langsung mengambil posisi bertarung. Vanessa segera mengayunkan nampan berniat memukul pria itu. Tapi dia berhasil membungkuk dan Vanessa meleset. Segera bangkit bandit ini mengayunkan tinjunya ke arah gadis itu. Tapi dia berhasil menangkis pukulannya dengan nampan. Dia merasakan sakit yang luar biasa di tinjunya. Dan saat dia menjauh, Vanessa mengayunkan kakinya berniat menendang wajah bandit itu dengan tumitnya. Tapi dia berhasil menangkis pukulan ini tepat waktu dan mendorong kaki gadis itu kembali. Meskipun bersiap untuk membalas, Vanessa tidak kehilangan akal dan segera memukul kepala bandit itu dengan nampan logam. Sementara keduanya berusaha pulih dari kekacauan gadis itu, tanpa membuang waktu sedetik pun, segera berlari menghampiri anak laki-laki itu. Tanpa sempat melepaskan ikatannya, dia menggendong Cody di bahunya dan bergegas keluar dari gedung. Di jalan dari dalam mobil, sang sopir meneriakkan pujian padanya. Senang karena berhasil setelah menempatkan anak laki-laki itu di mobil, dia memeluknya erat seolah-olah itu anaknya sendiri. Kemudian dia mulai melepaskan tali-tali itu dan bertanya apakah dia terluka dan bagaimana perasaannya. Saat dia melihat Cody duduk membungkuk, dia teringat bagaimana dia pernah duduk dengan cara yang sama ketakutan setelah kebakaran di rumahnya. Vanessa memeluk anak laki-laki itu lagi dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang dan dia tidak perlu khawatir lagi. Saat itu, Adam sedikit terbatuk dan menyadari bahwa dia tidak merasa terlalu baik, tetapi dia masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Saat itu, gadis itu menyadari ada sesuatu yang salah dengannya dan menjadi khawatir. Namun kemudian, dia melihat bahwa niatnya tidak ramah. Sesaat kemudian dia melihat sebuah pistol diarahkan padanya dan Adam sendiri menuntut agar dia keluar dari mobil. Kemudian dia menambahkan bahwa Vanessa harus menyingkirkan diri meninggalkan anak itu dan untuk itu dia akan menerima 2 juta. Gadis itu mengerti bahwa pria ini bersekongkol dengan para penculik dan sekarang akan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Adam menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan para berandal yang disewa Oscar untuk mengujinya. Vanessa menyadari sekarang bahwa itu adalah sebuah ujian, dan sang sopir menambahkan bahwa pemilik tidak pernah kehilangan jejak anak laki-laki itu, dan sekarang dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Gadis itu melindungi anak laki-laki itu dengan tubuhnya dan berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya melakukan apa yang telah dia rencanakan. Namun Adam bersikeras agar dia melakukan hal yang cerdas dan hanya mengambil uang itu daripada berakhir dengan lubang di dahinya. Dari sudut matanya, Vanessa melihat sebuah laptop yang terbuka dan memutuskan untuk menggunakannya. Sambil terus mengalihkan perhatian sopir, dengan percakapan dia meraih perangkat itu dengan tangannya dan mulai meraba-raba tombol yang tepat. Ketika Adam mendengar pengasuh itu menolak lagi, dia bersiap menarik pelatuk untuk menghabisinya. Tak lama kemudian, jari-jari gadis itu berada di tempat yang tepat dan dia menekan tombol tanpa ragu. Pada saat yang sama, penghapus kaca mulai bekerja meluncur dengan suara pelan di kaca depan. Hal ini sedikit mengalihkan perhatian Adam yang menoleh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Vanessa membutuhkan ini. Setelah itu, dia segera menekan tombol lain di laptop. Dari sini, kaca yang melindungi pengemudi dari penumpang naik
dan dengan kuat menahan Adam, dan dia menjatuhkan pistolnya saat itu. Gadis itu meraih anak laki-laki itu dan mendorong pintu mobil dari sisinya. Sesaat kemudian, dia sudah telentang sehingga Cody berada di atas dan tidak terluka. Kemudian dengan cepat bangkit, dia bergegas lari sebelum Adam bebas dari jebakan dengan anak itu dalam pelukannya. Sepanjang jalan dia tidak berhenti menenangkan anak laki-laki itu, mengatakan bahwa mereka akan segera pulang dan bahwa dia sangat berani. Berlari menuju rumah, Vanessa menyadari bahwa mobil Adam sudah terparkir di halaman dan pikiran-pikiran buruk melintas di benaknya, lalu dia melihat pengemudi itu berdiri di samping Tuan Parvalone, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, Cody melepaskan diri dari pelukannya dan bergegas lari ke ayahnya. Sementara, Vanessa sendiri mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Oscar menepuk kepala anak itu dan memuji pengasuh itu karena telah melakukan pekerjaan dengan baik dan mengatakan bahwa dia diterima bekerja. Sekarang dia menyadari bahwa bahkan dialog Adam pun adalah bagian dari seluruh rencana, tetapi dia hanya melakukan pekerjaannya. Tuan Parvalon berkomentar bahwa dia tidak melakukannya dengan baik karena Vanessa telah melarikan diri sebelum dia menarik pelatuk. Gadis itu, meskipun sedikit marah, mengulangi lagi bahwa untuk alasan seperti itu, pintu mobil seharusnya tidak terkunci. Oscar setuju dengannya dan Cody bahkan mulai memujinya karena dia tidak buruk, cukup cepat, dan juga memeluknya. Vanessa menyadari bahwa dia telah menyeret putranya ke dalam hal ini, tetapi dia tidak memperingatkan Cody karena anak itu bisa mengalami trauma psikologis. Oscar juga ingin memastikan bahwa dia tidak bisa diintimidasi atau disuap dengan cara ini, dan dia menyukai hasilnya. Dia menjelaskan bahwa ini pernah terjadi pada pengasuh sebelumnya, dan Vanessa berjanji akan mengawasi Cody, tetapi memintanya untuk mempercayainya. Tuan Parvalone tidak bisa menyetujuinya, karena dia tidak mempercayai siapapun atau apapun. Ketika Vanessa menanyakan alasannya, dia mengakui bahwa istrinya telah menghilang setahun yang lalu. Kemudian dia mengeluarkan dari sakunya sebuah cincin kawin seukuran jari wanita dan yang berlumuran darah. Dia kemudian menambahkan bahwa satu hal yang gagal disebutkan polisi dalam laporan, yaitu bahwa istrinya telah dibunuh. Wajah Oscar terlihat sangat sedih dan berduka. Dia bahkan memejamkan mata mengingat istrinya. Vanessa memperhatikan betapa malunya Cody kecil ketika ayahnya mengingat ibunya dan menyadari bahwa anak itu juga sedih. Kemudian dia meminta majikannya untuk tidak membicarakannya. Sekarang karena saat ini bukan waktu yang paling tepat, Oscar mengerti maksud gadis itu dan meminta putranya untuk pergi ke kamarnya. Tapi dia keberatan mengklaim bahwa dia sebenarnya baik-baik saja dan tidak benar-benar ingin kembali ke rumah. Kemudian Vanessa memperhatikan jendela-jendela dan bertanya di mana tepatnya kamar anak laki-laki itu. Dia membuat wajah sedikit tidak senang, tidak mengerti mengapa pengasuh baru itu membutuhkan jendela kamarnya. Gadis itu kemudian dengan bercanda menyarankan agar kamar anak itu adalah yang memiliki gorden renda. Cody menyangkalnya dan Oscar menjelaskan bahwa kamar putranya berada di sisi berlawanan dari rumah. Kemudian Vanessa memutuskan bahwa itu adalah yang memiliki pot bunga, tetapi anak laki-laki itu keberatan dengan marah lagi. Kemudian dia meraih lengan perawat itu dan menyeretnya bersamanya, bermaksud menunjukkan seperti apa kamarnya sebenarnya. Dan sebelum gadis itu sempat pergi, Oscar memberitahunya untuk datang ke kantornya dalam 10 menit. Setelah itu, dia mengikuti anak laki-laki itu dan ayahnya hanya mengawasi mereka pergi. Adam yang berdiri di dekatnya memperhatikan bahwa dia menyukai gadis ini dan menasihati pemiliknya untuk tidak menakutinya. Tapi Oscar percaya bahwa jika Vanessa bisa ditakuti, maka dia jelas tidak pantas berada di sini. Sopir itu kemudian mendekati bos dan menyampaikan ide bahwa wanita itu benar-benar berbau jeruk.
Cody dalam perjalanan berpikir bahwa pengasuh itu mencoba menipunya, tetapi dia sebenarnya hanya ingin melihat kamarnya. Vanessa menjelaskan kepada anak laki-laki itu bahwa dari apa yang ada di sana, dia akan bisa membentuk opini tentangnya. Ini sedikit mengejutkan bagi Cody, karena tidak ada yang pernah memberitahunya hal itu sebelumnya. Gadis itu sangat khawatir karena dia menangani penculikan ini terlalu baik. Dia juga senang bahwa itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Sementara itu mereka sampai di kamar. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa kamar itu belum dibersihkan karena mereka baru saja pindah. Dan ada juga sesuatu yang tertinggal dari pemilik sebelumnya. Kemudian, Cody mengklarifikasi bahwa itu adalah barang-barang anak-anak. Tapi pengasuh itu bahkan menyukai hal-hal seperti itu. Namun dia bertanya kepada anak laki-laki itu bahwa dia tidak perlu menunjukkannya jika tidak mau. Tapi dia berpikir bahwa itu hanya sebuah kamar. Sesaat kemudian, mereka sudah berada di sebuah kamar yang cukup luas, di mana kekacauan benar-benar merajalela. Seketika sejumlah besar karton susu coklat kosong menarik perhatian. Kemudian gadis itu menyadari bahwa Cody memiliki banyak kostum yang hampir identik, bahkan lebih banyak dari Undertaker. Di sudut lain, ada sudut untuk kreativitas, yang memungkinkan anak itu untuk mengatasi pengalaman batin. Vanessa langsung berpikir bahwa anak laki-laki itu perlu mengurangi konsumsi gula dan juga memperkaya lemari pakaiannya. Saat pengasuh tidak melihat Cody, buru-buru menyembunyikan beberapa mainan di bawah bantal. Merasa sedikit tidak nyaman, dia juga menjelaskan keberadaan kotak-kotak kosong dengan alasan bahwa pembantu itu tidak terlalu menyukainya. Gadis itu tersenyum lagi, tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi karena dia begitu luar biasa. Dia bahkan ingin mengelus rambut anak kecil itu, tapi dia langsung menepisnya. Dan kemudian dengan tatapan sinis, dia berkata dengan cukup kasar bahwa dia tidak membutuhkan ibu baru. Tapi Vanessa bahkan tidak mencoba. Dia mengerti bahwa tidak ada yang akan pernah menggantikan ibu kandung anak itu. Dia juga menjelaskan kepada anak laki-laki itu bahwa dia bisa berhenti terlalu peduli padanya. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya menjawab dengan nada tidak senang yang sama, bahwa dia seharusnya hanya melanjutkan pekerjaannya. Vanessa mencoba mengikuti kemauannya lagi dan menerima perintahnya. Tapi dia mengingatkannya bahwa sudah waktunya dia pergi ke ayahnya. Gadis itu menyadari bahwa waktu yang tepat benar-benar telah tiba dan segera pergi ke kantor bos. Dalam perjalanan perawat itu, berpikir bahwa anak ini terlalu keras kepala, tapi pada saat yang sama, dia bisa dimengerti. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan pintu dan mengetuk dengan hati-hati. Oscar mengundangnya masuk dan Vanessa segera menyadari bahwa pria ini sedikit berubah. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Parvalone tidak terlihat begitu mengerikan, seperti saat dia berhadapan dengan wakil Dawn. Segera gadis itu melaporkan bahwa dia telah meninggalkan Cody di kamarnya dan bertanya, apakah itu menakutkan? Oscar menjelaskan bahwa jika dia ada di rumah itu normal dan juga mengakui bahwa dia telah sedikit menekan pengasuh sebelumnya. Namun gadis itu tidak berpikir bahwa itu tidak banyak sama sekali. Justru sebaliknya, dia berjanji kepada bosnya untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas berapapun biayanya. Maksud Vanessa adalah bahwa mereka yang telah membunuh Nyonya Parvalone kini juga mengancam putra mereka. Dan dia siap melindungi anak itu, serta membereskan semuanya agar Cody tidak lagi dalam bahaya. Oscar membenarkan bahwa ancaman itu dimulai sejak pamannya seorang bos mafia menunjuk anak itu sebagai pemimpin berikutnya. Pada saat yang sama, gadis itu mencatat bahwa kontrak tersebut tidak menyebutkan bahwa keluarganya diancam, dan dia juga menambahkan bahwa kewajiban semacam itu tidak termasuk dalam ketentuan kontrak yang ditandatangani. Pada saat yang sama, Vanessa menyadari bahwa bosnya tidak membaca detail kecil dalam kontrak dan memutuskan untuk menggunakan ini sebagai keuntungan. Oscar teringat bahwa dia terlatih dalam bela diri, tetapi gadis itu keberatan bahwa dia baru saja lulus
dan seharusnya dia mengambil pekerja yang lebih berpengalaman. Tuan Parvalone pada gilirannya juga mulai menolak dan mengklaim bahwa dia telah mempekerjakan orang yang tepat sesuai kebutuhannya. Gadis itu tidak langsung mengerti maksudnya dan meminta penjelasan yang lebih rinci. Untuk sesaat dia bahkan berpikir bahwa pria ini tahu tentang masa lalunya dan menduga bahwa dia datang untuk mencari jawaban. Namun Oscar hanya menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain dan bertanya apa syarat yang dimiliki pengasuh itu agar mau tetap tinggal. Bagaimanapun Vanessa menyadari bahwa tugas ini jauh lebih sulit daripada yang dia setujui dan dia mulai menawarkan pilihan kompensasi. Pria itu menawarkan untuk menaikkan bayaran meskipun gadis itu sebelumnya berencana memberinya syarat baru. Dan sementara dia tetap diam, Oscar terus menawarinya berbagai insentif seperti rumah di Mallorca atau koneksi di dunia politik. Namun Vanessa menganggap semua itu tidak berguna jika dia tidak berhasil, dan dia juga bertanya-tanya mengapa pria itu membutuhkannya. Dan kemudian gadis itu meminta pemiliknya untuk memberinya akses penuh ke semua yang dia butuhkan. Tuan Parvalone memintanya untuk memperjelas, dan gadis itu menambahkan bahwa benar-benar semuanya karena itu akan membantu melindungi anak itu. Oscar bahkan menganggap permintaan seperti itu menarik dan etos kerjanya tampak tanpa pamrih baginya. Namun Vanessa menyatakan bahwa dia hanya ingin bertahan dalam misi ini, jadi dia ingin menggunakan semua cara yang mungkin. Bos memikirkannya karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia berikan padanya, baik akun bisnis maupun data pelanggan. Pengasuh itu tidak tertarik dengan bisnisnya dan berjanji tidak akan melihat apa yang sama sekali tidak dia butuhkan. Percakapan mulai menjadi lebih menarik bagi Oscar, dan dia kembali meminta klarifikasi tentang apa yang ingin dicapai wanita itu. Dan Tuan Parvalone juga tertarik pada apa yang akan diberikan semua ini kepada gadis itu, sehingga dia begitu teliti dalam segala hal. Setelah dengan cepat memikirkan beberapa pilihan, Vanessa menyatakan bahwa dia memiliki permintaan yang lebih pribadi. Kemudian menarik napas dalam-dalam gadis itu, meminta bos untuk memberikan ulasan yang dijamin sangat baik untuknya. Bagaimanapun dia mempertaruhkan nyawanya untuk Cody, dan jika pada akhirnya Cody baik-baik saja, dia ingin pekerjaannya dihargai. Gadis itu juga meminta Oscar untuk menjadi pelindung tertinggi bagi Akademi Pengasuh Elit. Setelah mendengarkan Vanessa, Tuan Parvalone berpikir bahwa permintaannya cukup kecil. Tapi dia bertanya lagi dan dia berjanji akan melakukannya dalam setahun. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan Chicago, Oscar menatap pengasuh itu, sedikit mengancam dan berkata bahwa semuanya akan berbeda jika sesuatu terjadi pada putranya. Jika ini terjadi, maka gadis itu akan sangat menyesal karena tidak mati selama tugasnya. Dan meskipun Vanessa bukanlah orang yang penakut, kata-kata ini tetap membuatnya sedikit berpikir. Penampilan bos saat itu begitu mengancam, sehingga bahkan baginya seolah-olah dia bisa memukulnya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu, melainkan hanya membuatnya merasa nyaman. Meninggalkan kantor, gadis itu menyadari bahwa dia berbicara serius, dan itu bisa terbaca di matanya. Vanessa sangat menyadari bahwa orang seperti dia akan membunuhnya dengan sangat perlahan jika terjadi kesalahan. Namun pada saat yang sama, dia terlatih dengan baik dan tahu bahwa pengasuh elit tidak pernah membuat kesalahan. Kemudian dia bertemu seorang sopir di lorong yang menyeret koper-kopernya ke dalam kamar, meskipun dia bisa melakukannya sendiri. Tapi Adam merasa bahwa dia sudah cukup menghadapi tantangan hari ini dan juga menyatakan kegembiraannya karena dia akan tinggal. Dia akan membawa barang bawaan ke lantai 2, dan saat itu dia mengundang gadis itu untuk memeriksa rumah. Lalu dia menjelaskan bahwa selama setahun ke depan itu akan menjadi rumahnya, kecuali terjadi sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Vanessa menatap pria ini dan tidak bisa mengetahui dia memihak siapa, apakah memihaknya atau melawannya. Meskipun demikian, dia mendengarkan sarannya
dan pergi melihat-lihat, menyadari bahwa rumah itu menyerupai istana kecil. Kemudian dia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dan sekaligus melihat seberapa aman tempat itu. Tidak jauh dari pintu, Vanessa melihat seorang penjaga keamanan yang sudah dikenalnya secara tidak resmi. Itu adalah penjaga yang sama yang baru saja dia bunuh untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Ketika dia mencapai pagar, gadis itu melihat bahwa tingginya 3 meter dan ada kawat berduri di bagian atas. Selain itu, di beberapa tempat dia melihat beberapa penjaga lagi yang sama besarnya dengan yang pertama. Berjalan lebih jauh, Vanessa melihat bahwa ada juga hal-hal indah di sini, seperti air mancur. Namun tempat ini, di mana dia mengetahui bahwa seorang anak laki-laki biasanya bermain, tidak terlihat seperti taman bermain baginya. Oleh karena itu, gadis itu berpikir akan sangat baik jika dia membawa anak itu ke taman, entah bagaimana caranya. Kembali ke rumah, Vanessa pergi mencari kamarnya dan melihat bahwa kamarnya cukup luas. Tapi bukan kemewahan yang mengganggunya, dan dia memanfaatkan momen itu untuk mengisi daya laptopnya. Tapi ketika dia membuka tas kerja, gadis itu menyadari dengan ngeri bahwa perangkat itu tidak ada di dalamnya, dan mulai mengingat di mana dia meninggalkannya. Setelah mengingat kembali kejadian-kejadian baru-baru ini, di kepalanya Vanessa menyadari bahwa dia meninggalkan laptopnya di mobil. Ini terjadi tepat pada saat dia melompat keluar bersama anak laki-laki itu. Melihat keluar jendela, dia berharap bisa mengambilnya segera. Tetapi tidak ada mobil di halaman. Kemudian Oscar masuk menemui perawat itu dan mengundangnya untuk bergabung dengannya makan malam yang sudah siap. Vanessa segera bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan laptopnya, dan bos berjanji bahwa Adam akan mengurusnya. Kemudian dia bertanya tentang anak laki-laki itu dan mengetahui bahwa dia memutuskan untuk makan malam di kamarnya hari itu. Dia juga bertanya-tanya seberapa sering Cody tidak ikut makan di meja. Oscar menjelaskan bahwa putranya sering melakukan ini belakangan, dan gadis itu menyimpulkan bahwa itu karena kehilangan ibunya. Lalu sang bos berbalik dan dengan marah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan alasannya. Bagaimanapun dia sangat mengenal putranya dan tidak ingin mendengar pendapat siapapun tentang perasaannya. Kemudian, dia mengulangi lagi kepada perawat itu bahwa dia hanya perlu mengkhawatirkan keselamatan anak laki-laki itu. Saat itu, Cody berdiri di luar pintu dan mencoba menguping pembicaraan orang dewasa tanpa terlihat. Tetapi, Vanessa masih mendengar suara gemerisik di luar pintu kamar anak laki-laki itu. Oscar tidak memperhatikan hal ini karena dia terburu-buru pergi ke tujuannya. Dan gadis itu menyadari bahwa Cody mendengar semuanya, dan ini membuatnya kesal karena Cody masih terlalu muda. Kemudian dia pergi ke ruang makan, di mana dia diundang untuk duduk di meja yang sangat besar. Vanessa berpikir ada terlalu banyak makanan meskipun dia lapar. Dia pikir itu terlalu banyak. Tuan Parvalone sudah duduk di seberangnya siap memulai makan sambil menatapnya. Gadis itu tentu saja terlatih dalam etiket, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Di akademi dia diajari obrolan ringan dengan majikannya, dan dia memutuskan untuk memulai percakapan. Vanessa pertama-tama bertanya apa yang membawa Tuan Parvalone ke Chicago. Ketika dia mendengar bahwa itu hanya urusan bisnis, itu terasa sedikit aneh baginya karena dia bukan dari mafia lokal. Perusahaan itu tidak memiliki pengaruh di sini, dan dia juga tahu bahwa keluarga mafia lokal tidak akan menyambutnya. Kemudian, Vanessa menyarankan bahwa seorang pria dengan posisi Oscar bisa membuat banyak keributan di kota. Lawan bicaranya setuju dengan pendapatnya dengan nada yang relatif tenang, karena memang begitulah adanya. Dan pengasuh itu menyadari bahwa Oscar tidak merasa menyesal, seolah-olah dia tidak mengerti risiko apa yang dia hadapkan pada putranya. Namun dia tidak menghentikan percakapan dan memutuskan untuk menanyakan hal lain kepada bos. Gadis itu penasaran dengan tujuan Oscar untuk tahun mendatang, tetapi dia tidak begitu memahami pertanyaannya.
Vanessa menjelaskan bahwa jika tidak ada rencana khusus, dia bisa mengajari anak laki-laki itu bahasa atau seni lainnya. Tuan Parvalone sedikit ragu dengan jawabannya, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sebuah proposal. Kemudian, gadis itu mendengar bahwa Oscar telah memikirkannya sebelumnya percaya bahwa anak laki-laki itu benar-benar perlu belajar sesuatu. Namun pada saat yang sama dia berharap Cody sebagai pewaris masa depan Parvalon harus memenuhi ekspektasi tertentu. Kemudian pintu ruang makan terbuka dan salah satu pelayan masuk membawa minuman ke meja. Vanessa merasa sedikit aneh dan curiga bahwa pelayan itu masuk pada saat itu juga. Dia memperhatikan orang-orang di sini aneh, seolah-olah mereka tampak seperti hantu, dan dia hanya bertemu dengan sopir. Gadis itu juga sangat tertarik mengapa dia satu-satunya yang diundang makan malam dengan bos. Kemudian, Vanessa memutuskan bahwa itu karena dia baru berada di sini pada hari pertama dan masih memutuskan untuk mengikuti isyarat sapaan yang aneh itu. Kemudian gadis itu mulai bertanya apa yang Cody lakukan sepanjang hari dan mendengar bahwa ayahnya biasanya membawanya bekerja bersamanya. Dia tidak berpikir bahwa ini benar untuk anak itu dan mengatakan bahwa mulai sekarang ini tidak akan terjadi lagi. Pada saat itu dia menyadari bahwa suasana hati bos berubah dan dia bahkan terlihat mengepalkan tinjunya. Kemudian, Tuan Parvalone memerintahkan pelayan Julia untuk meninggalkan mereka sebentar dan dia akan mengklarifikasi sesuatu. Vanessa memperhatikan tatapan misterius pelayan itu dan menyadari lagi bahwa sesuatu yang aneh pasti sedang terjadi di sini. Kemudian Oscar bangkit dari kursinya dan meminta perawat untuk mengikutinya dan menuju pintu. Gadis itu ingin menanyakan hal lain kepadanya, tetapi dia menyarankan agar tidak mengatakan sepatah kata pun untuk saat ini. Seorang penjaga berdiri di luar pintu seperti biasa, dan Tuan Parvalone memberi isyarat kepadanya untuk melakukan sesuatu. Gadis itu berjalan melewati pria bertubuh besar ini, berpikir bahwa dia telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu padanya, tetapi pria itu tetap berdiri diam. Dan Oscar sendiri meraih lengannya dan menyeretnya ke arah lain. Gadis itu sedikit senang karena bos tidak memarahinya di depan orang lain, tetapi di sisi lain, itu terasa terlalu berlebihan baginya. Ketika mereka menghentikan Vanessa, dia segera mulai meminta maaf karena membiarkan dirinya berbicara terlalu banyak. Tapi Tuan Parvalone memotongnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak perlu meminta maaf. Dan dalam hal ini, dia sepenuhnya setuju dengannya. Kemudian, dia meminta gadis itu untuk berpura-pura ketakutan. Tetapi dia tidak mengerti mengapa itu perlu. Tuan Parvalova mengulangi permintaannya lagi, meremas tangannya erat-erat. Kemudian penjaga melihat bagaimana bos mengguncang gadis itu dan dia mulai berteriak, seolah-olah sebelum kematian. Setelah itu, Oscar memukulnya di belakang pohon lagi dan mengatakan bahwa dia hanya punya satu tujuan untuk Cody. Dia hendak mengatakan ini ketika terdengar suara gemerisik di dekatnya dan sang kepala terdiam. Sesaat kemudian, salah satu penjaga muncul di depan mereka, seolah menghalangi cahaya bulan dengan tubuhnya yang besar. Bos bertanya apa yang dia butuhkan dan mengetahui bahwa ada beberapa masalah di distrik ketiga. Menyadari bahwa situasinya tidak sepele, Oscar mengajak gadis itu untuk berbicara nanti dan dia pergi untuk urusan bisnis. Ditinggal sendirian, Vanessa mencoba memahami mengapa pria ini begitu takut berbicara di depan semua orang. Keesokan paginya, gadis itu mendengar Cody menginterogasi seseorang dengan cukup mengancam. Anak laki-laki itu mengklaim bahwa dia akan tetap mencari tahu jika ada yang berani mencuri dari keluarga Parvalone. Membuka pintu kamar Cody, gadis itu melihat boneka itu menginterogasi anak bebek dalam cahaya remang-remang. Bahkan terasa sedikit aneh baginya bahwa seorang anak laki-laki pada usia seperti itu belajar menyiksa interrogator. Namun dia tetap memanggilnya dan mengundangnya untuk sarapan bersamanya, tetapi dia akan makan di kamar.
Vanessa tersenyum dan berasumsi bahwa anak itu hanya takut makan makanan manusia di depannya. Cody tidak begitu mengerti apa yang dimaksud pengasuhnya dengan makanan manusia. Tapi dia bertanya-tanya, lalu dia memutuskan untuk mengikuti permainan anak itu dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun rahasianya. Anak itu tidak mengerti rahasia apa yang dia bicarakan, dan Vanessa menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah vampir. Dia juga menjelaskan hal ini dengan fakta bahwa anak itu tidak pergi kemana-mana dan hanya makan saat tidak ada yang melihat taringnya. Tapi Cody keberatan dan menjelaskan bahwa dia bukan vampir dan hanya tidak ingin makan bersamanya. Mendengar itu, Vanessa mengakui bahwa dia sendiri sudah makan, jadi dapur sepenuhnya bisa digunakan anak itu. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkannya sendiri, mengundangnya untuk bertemu nanti di bawah. Ketika pengasuh pergi, Cody masih merasa tidak puas. Untuk sementara waktu tidak mengerti mengapa wanita itu tidak meninggalkannya. Lalu dia menyadari tatapan anak bebek itu dan memerintahkannya untuk tidak menatapnya seperti itu. Setelah sarapan, Vanessa mencuci piring dan senang karena anak itu akhirnya makan di luar kamar. Di salah satu piring dia melihat anak itu menggambar wajah vampir bertaring dengan saus. Gadis itu menganggapnya sedikit kurang ajar, tapi tetap saja dia senang anak itu makan. Dan saat dia selesai membersihkan, setelah berpikir sejenak, dia mendengar seseorang masuk ke dapur. Berbalik, Vanessa melihat seorang wanita bercelemek di depannya dan menyadari bahwa itu adalah Nyonya Kenneth. Dia langsung bertanya, apa yang dilakukan pengasuh itu di sini? Dan gadis itu melaporkan bahwa mulai sekarang dia akan mengawasi sarapan dan makan siang Cody. Vanessa juga berjanji tidak akan mengganggu Nyonya Kenneth dan dia menyadari bahwa karyawan baru itu membersihkan dengan baik. Lalu pelayan itu meraih salah satu lemari, hampir mendorong Vanessa dan menjelaskan bahwa Tuan Parvalone ingin kopi. Dalam proses memasak, Nyonya Kenneth bertanya bagaimana tidur gadis itu, dan dia berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Faktanya, gadis itu tidak memejamkan mata, karena dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia terus-menerus diawasi. Kemudian Vanessa mulai bertanya kepada pelayan, apakah dia melihat laptopnya yang sangat dia butuhkan. Tapi Nyonya Kenneth tidak mengerti apa bagusnya teknologi ini, dan berpikir lebih baik membaca buku. Saat itu, terdengar suara pemilik rumah dari pintu yang menanyakan di mana kopinya. Vanessa segera berbalik dan memperhatikan betapa tenangnya Tuan Parvalone sekarang. Tapi dia yakin pria itu hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa tadi malam. Oscar memperhatikan tatapan penasaran gadis itu dan memutuskan bahwa dia memiliki semacam masalah. Dia tidak mengatakan apa-apa kepadanya, hanya untuk memeriksa apakah Cody kecil baik-baik saja. Pada saat yang sama, Vanessa tidak bisa sepenuhnya memahami bosnya, karena kemarin dia ingin menceritakan tentang putranya. Mendekati kamar anak laki-laki itu, dia kembali mendengarnya berkomunikasi dengan bebek mainan itu dengan nada mengancam dan menyadari dari siapa dia meniru hal seperti itu. Dan selagi anak itu tetap sibuk, Vanessa memutuskan untuk pergi mencari tahu apa yang terjadi pada laptopnya. Memasuki kamarnya, gadis itu menyadari bahwa perangkat itu sudah tergeletak di meja kecil. Vanessa sangat ingin menyelidiki dan dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya. Oscar tidak menceritakan apapun tentang biografinya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan mesin pencari. Membuka laptop gadis itu, segera mengetik kejahatan Parvalon di selatan negara. Dan tak lama kemudian, dia bisa membaca bahwa keluarga ini telah menjalankan kelompok mafia selama 100 tahun. Paman Oscar sekarang adalah seorang don, karena kakak laki-lakinya meninggal dan menyerahkan kekuasaan, tetapi paman itu tidak memiliki putra sendiri. Jadi keponakannya menjadi wakilnya, dan Cody adalah pewarisnya sekarang. Gadis itu mulai mengerti mengapa anak ini begitu serius dan bersikap seperti ini. Kemudian Vanessa memutuskan untuk melihat apa yang mereka tulis tentang Parvalon di dark web dan segera mulai mengetik di keyboard.
Di beberapa situs gadis itu membaca bahwa meskipun dia baru sebentar berada di sini, dia sudah berhasil membuat musuh. Pada saat yang sama, Vanessa tidak bisa mengerti mengapa pria ini melakukan ini dan terlibat dalam banyak masalah. Kemudian terlintas di benak gadis itu bahwa Tuan Parvalone pasti sudah kehabisan bisnis di selatan. Kemudian dia mendengar Cody memanggilnya bibi gila. Tapi itu sama sekali tidak membuatnya marah. Gadis itu segera menutup laptop dan pergi melihat apa yang dibutuhkan anak laki-laki itu. Memasuki kamarnya dia melihat seekor anak bebek sudah menumpuk di tas laptopnya. Dan Cody sendiri sedang mencari sesuatu. Anak laki-laki itu tidak dapat menemukan dasi kesayangannya. Dan dia akan pergi ke acara malam bersama ayahnya. Gadis itu menyadari bahwa Cody belum tahu kalau ayahnya tidak akan membawanya, dan dia mulai berpikir bagaimana menjelaskan hal ini kepadanya. Segera dia menawarkan untuk tinggal di rumah dan bermain sementara Tuan Parvalone menyelesaikan urusannya. Tapi Cody yakin ayahnya membutuhkan bantuannya karena dia akan bertemu orang-orang yang membenci keluarga Parvalone. Ini adalah informasi baru bagi Vanessa dan dia bahkan bertanya-tanya bagaimana anak kecil itu tahu hal ini. Cody juga percaya bahwa ketika dia berada di dekat ayahnya, dia diremehkan dan itu adalah keuntungan mereka. Kemudian anak laki-laki itu tiba-tiba mulai meminta perawat untuk mendukungnya. Ketika ayahnya datang, gadis itu tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian Oscar masuk yang meminta putranya untuk tinggal bersama Vanessa. Dia sendiri baru akan kembali keesokan malamnya dan percaya bahwa akan lebih aman bagi putranya untuk tinggal di rumah. Hal ini sangat membuat anak laki-laki itu kesal dan dia mencoba mengingatkan ayahnya tentang apa yang diinginkan pamannya. Tapi dia tidak setuju dan bersikeras bahwa Cody harus tetap di rumah agar dia lebih tenang. Saat dia pergi, Tuan Parvalone menoleh ke perawatnya dan memintanya untuk mengawasi putranya dengan cermat. Kemudian, gadis itu memutuskan untuk mengambil kesempatan dan meminta bosnya untuk tinggal sedikit lebih lama. Dia tidak mengerti apa yang gadis itu butuhkan, tetapi memutuskan untuk mendengarkan berpikir bahwa itu mungkin penting. Saat ini Cody menatap pengasuhnya dengan saksama, berharap dia akan tetap meminta ayahnya untuk membawa si kecil bersamanya. Tapi gadis itu tidak mengatakan hal seperti itu, melainkan hanya meminta akses ke sistem keamanannya lagi. Saat itu, anak laki-laki itu merasa dikhianati dan ditinggalkan, seolah harapan terakhirnya telah hancur. Dan Oscar tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang, tapi dia berjanji akan membicarakannya dengan Vanessa saat dia kembali. Setelah itu, Tuan Parvalone menutup pintu di belakangnya, meninggalkan putra saya dengan pengasuh yang kini merasa tersinggung oleh seluruh dunia. Gadis itu memutuskan untuk meredakan situasi dan menawarkan si kecil untuk makan malam bersama, tapi Cody tidak mau apa-apa. Dan dia meminta perawat untuk meninggalkannya sendirian dan pergi. Vanessa ingin mengatakan sesuatu yang lain padanya, tapi Cody berteriak sekuat tenaga agar dia pergi. Gadis itu masih mencoba membujuknya berjanji bahwa mereka akan bersenang-senang bersama, tapi anak laki-laki itu tidak melihat ada yang menyenangkan dari itu, dan yakin bahwa ayahnya baru saja memutuskan untuk meninggalkannya. Vanessa tidak punya pilihan selain meninggalkan kamar anak laki-laki itu, dan dia membanting pintu di belakangnya. Dalam beberapa hal, dia sangat menyadari perasaan Cody karena dia pernah berada dalam situasi yang serupa. Dalam ingatan gadis itu, kenangan rumahnya yang terbakar kembali muncul dan tidak ada yang lucu dari itu. Malam itu, Vanessa tidak bisa tidur lagi. Dia kembali diliputi perasaan diawasi. Dia mencari kamera di seluruh ruangan, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun perasaan itu tidak meninggalkannya. Tapi terlepas dari semua ini, sudah waktunya baginya untuk bersiap melanjutkan tugasnya. Dia juga melihat kamarnya yang sempurna dan berpikir bahwa ada sesuatu yang mengerikan di balik semua itu. Tapi kemudian Vanessa melihat matahari terbit
dan memutuskan untuk pergi ke balkon untuk mengagumi sinarnya. Setelah berdiri di sana selama beberapa menit, dia kembali ke kamar dan memutuskan untuk mencari di mesin pencari. Dan segera dia melihat Cody sudah duduk nyaman di tempat tidurnya, dan pengasuh itu mengundangnya sarapan. Anak laki-laki itu masih menolak, dan kemudian Vanessa menawarkan untuk membawanya ke taman setelah sarapan. Cody masih menolak makan makanannya yang menjijikan, dan terlebih lagi tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kemudian, tiba-tiba dia tertarik pada taman itu dan meminta pengasuh untuk menceritakan lebih banyak tentangnya. Gadis itu menceritakan tentang taman bermain di jalan dan juga memberitahunya bahwa ada kebun binatang di tempat lain, tapi saat ini baunya tidak enak. Anak laki-laki itu mengakui bahwa dia sebenarnya sangat menyukai Plaza de Balboa, tetapi Vanessa tidak tahu di mana letaknya. Dia menjelaskan bahwa itu berada di pusat kota, di antara sungai-sungai, dan ada banyak pohon, serta bangku juga air mancur. Anak laki-laki itu juga mengakui bahwa mereka sering pergi ke sana bersama ayahnya dan memberi makan bebek di sana. Sudah sedikit mengetahui karakter anak itu, gadis itu mencoba membayangkan gambaran ini. Meski begitu, dia setuju untuk pergi ke sana bersama Cody, tetapi dengan syarat mereka sarapan bersama. Setelah beberapa saat Vanessa memperhatikan anak asuhnya, memberi makan bebek remah-remah roti. Pada saat yang sama, dia meminta burung-burung itu untuk tidak berkelahi karena dia punya cukup roti untuk semua. Tetapi mereka terus bersuara riuh. Melihat Cody pengasuh itu, menyadari bahwa anak laki-laki ini sangat merindukan ayahnya yang menghilang entah kemana sepanjang hari. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu bosan, memberi makan bebek yang secara alami, tidak berhenti berkelahi, dan melemparkan sisa roti ke air mancur. Lalu dia menoleh ke Vanessa dan memintanya untuk membelikannya es krim. Gadis itu menyadari bahwa sudah waktunya makan malam dan tidak ingin dia merusak nafsu makannya. Tetapi anak laki-laki itu meminta lagi bahkan dengan kata tolong dan menambahkan bahwa ayahnya selalu membelikannya es krim pada saat seperti ini. Anak itu terlihat sangat menggemaskan sehingga Vanessa tidak bisa menolaknya. Tapi hanya 1 sendok dia kemudian menunjuk ke arah tenda es krim dan mengajaknya pergi ke sana. Cody keberatan dan menjelaskan bahwa ayahnya selalu membelikannya di kawasan kota tua, karena di sana bahkan ada rasa pistachio. Gadis itu setuju karena dia sangat menginginkan es krim itu dan mereka pergi ke sana. Ada banyak orang di daerah itu dan sepertinya tempat untuk turis. Mendekati penjual Vanessa, langsung memesan es krim pistachio dengan kepingan coklat untuk anak itu. Pada saat yang sama, gadis itu menyapanya dalam bahasa Prancis, dan dari reaksinya, dia menyadari bahwa dia masih perlu belajar. Tak lama kemudian, es krim dalam kerucut sudah siap, dan pengasuh itu mengeluarkan ponselnya untuk membayar melalui terminal. Saat itu, Cody sedang memperhatikan es krim yang sangat ingin dicicipinya. Tapi tiba-tiba, dia tersadar dan lari dari sana, seolah-olah segerombolan bandit mengejarnya. Vanessa nyaris tidak sempat melihat ke arah mana anak itu pergi sebelum menghilang di keramaian. Dia segera bergegas mengejarnya berniat untuk menyusulnya. Tapi dia sudah menghilang di tikungan. Awalnya gadis itu tidak mengerti mengapa Cody tidak mengambil es krim yang dia minta. Dia mulai memanggilnya, tapi dia tidak menyahut. Dan kemudian, dia mulai mengerti kemana putra Oscar bisa pergi. Tuan Parvalone sedang berkendara menuju pertemuan penting saat itu, dan dia memutuskan untuk menggunakan waktu di perjalanan untuk berpikir. Tak lama kemudian sopir memberitahunya bahwa ada panggilan video masuk, dan dia bertanya dari siapa. Adam segera menjawab bahwa pamannya ingin berbicara dengannya. Tapi Oscar bahkan tidak ingin berbicara dengannya saat itu. Dia hanya meminta untuk menjelaskan apa yang paman Johnny butuhkan, karena dia memutuskan untuk menelepon di tengah hari. Sopir itu tidak bisa tahu apa itu, tapi disarankan untuk tidak membuat pamannya menunggu. Lalu Oscar setuju untuk berbicara dengannya dan meminta sopir untuk menghubungkannya.
membuka laptop di dalam mobil Tuan Parvalon, menekan tombol, dan seketika pamannya muncul di layar. Suara penelepon terdengar sedikit khawatir, dan Oscar bahkan berpikir pada awalnya bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Tapi dia mulai bertanya, bagaimana keadaannya, dan keponakannya mengakui bahwa masih perlu berkoordinasi dengan satu kelompok lagi. Johnny mendengarkan lalu meminta Oscar untuk tidak memulai perang karena dia tahu betul karakternya. Orang-orang Meksiko ini sangat mahir dalam senjata, tetapi mereka tidak terlalu pandai dalam barang-barang mewah, dan ini mungkin berguna. Kontak dengan penebang kayu serta koneksi di rantai retail Tiongkok juga akan membantu hal ini. Johnny senang dengan berita tersebut karena sebentar lagi mereka akan bisa mencap kota itu dengan segel mereka. Selain itu, orang-orang Norman sangat menunggu Oscar untuk mempersiapkan segalanya, dan dia berjanji akan melakukan semuanya dengan benar. Paman Johnny juga tidak lupa menyebutkan bahwa kekaisaran masa depan nantinya akan jatuh ke tangan putranya. Dia juga meminta keponakannya untuk tidak pernah melupakan untuk siapa semua ini dilakukan, dan dia kembali berjanji bahwa semuanya akan terpenuhi. Setelah itu, Paman Johnny meminta diberitahu kapan semuanya siap, lalu bertanya tentang putranya. Oscar menceritakan singkat tentang kasus itu, dan sang paman bersulang untuk mafioso kecil ini. Setelah percakapan itu, seorang karyawan masuk ke kantor Johnny, jubahnya berlumuran darah, dan berkata bahwa mereka sudah siap. Ini adalah kabar baik bagi Dawn, dan dia bertanya-tanya apakah dia telah menyebabkan banyak masalah. Dia bersiap untuk pergi memikirkan apa yang akan dikatakan pria itu kali ini, dan dia menginginkan sesuatu yang baru. Mendengarkan kebohongan Johnny yang mudah ditebak, terasa membosankan dan melelahkan. Sementara para mafioso sibuk dengan urusan mereka, Cody kecil sedang melakukan kejahatan kecilnya. Setelah kabur dari pengasuhnya, dia berniat mencari alat transportasi untuk pergi menemui ayahnya. Anak itu harus berlari cukup lama dan dia bahkan sedikit terengah-engah, tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia sampai di halte bus dan segera mendekati bus pertama yang ditemuinya. Sopir itu memberitahu anak itu bahwa bus akan menuju stasiun dan dia harus pergi ke sana. Setelah membayar ongkos, Cody masuk ke dalam kabin, di mana dia menemukan tempat duduk yang nyaman untuk dirinya sendiri, dan duduk. Melihat keluar jendela, dia menyadari Vanessa sedang berlari di jalan mencarinya, dan memutuskan untuk tidak menampakkan diri. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah dia bisa sampai ke ayahnya dan segera menemuinya. Vanessa sendiri lebih menganggapnya sebagai permainan petak umpet, karena dia yakin dengan kemampuannya. Dan Cody yang sudah cukup lama di jalan merasa kakinya sedikit bengkak dan bangkit untuk meregangkan kakinya. Beberapa menit kemudian, dia sudah tiba di halte yang tepat dan turun dari bus. Namun begitu, anak itu turun dari kendaraan dia, langsung melihat wajah yang dikenalnya di depannya. Sekitar 8 menit yang lalu, pengasuh itu yang yakin akan segera menemukan anak itu mulai memikirkan sebuah rencana. Dia memikirkan kemungkinan cara pelariannya sambil melirik halte di dekat mana sepeda-sepeda diparkir. Gadis itu tahu bahwa meskipun Cody berjalan cepat, dia tidak akan bertahan lama. Kemudian Vanessa memikirkan sepeda, tetapi belum tahu apakah anak itu bisa mengendarainya. Dan pilihan paling cocok yang dia lihat adalah perjalanan dengan bus atau taksi di mana dia hanya perlu membayar. Kemudian, gadis itu memejamkan matanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kemana Cody mungkin pergi. Terlebih lagi, anak itu kemungkinan besar memilih cara tercepat untuk mencapai tujuannya. Vanessa juga ingat bagaimana dia mengobrak-abrik barang-barangnya, mencari dasi untuk pergi bersama ayahnya. Namun Tuan Parvalone memutuskan untuk meninggalkan anak itu di rumah hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan sekarang perawat itu yakin bahwa Cody bertekad untuk menemukan ayahnya agar bisa kembali bersamanya.
Vanessa mendengarkan percakapan beberapa gadis yang sedang membicarakan seorang anak kecil dengan setelan lucu. Pada saat yang sama, gadis-gadis itu senang bahwa anak-anak dapat bepergian dengan aman menggunakan transportasi umum di sini. Vanessa menyadari bahwa mereka sedang membicarakan Cody dan segera mulai bertanya bus mana yang dia naiki. Gadis itu sedikit bingung dengan kejadian yang tiba-tiba itu, tetapi perawat itu mengulangi pertanyaannya kali ini dengan nada lebih lembut. Dan kemudian dia mengakui bahwa dia melihat anak laki-laki itu naik bus menuju stasiun. Perawat itu menyadari bahwa anak laki-laki itu menuju stasiun kereta antar kota dan akan memakan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke sana. Sekarang, dia siap menunjukkan kemampuan pelatihan di Akademi Pengasuh Elit dan tak lama kemudian, Vanessa melihat seorang pria yang memegang sepeda dengan keranjang di depan dan seekor anjing sedang duduk di sana. Dia segera mendekati pria ini dan dengan sangat sopan memintanya untuk meminjamkan alat transportasi. Saat pria itu mulai terpengaruh oleh pesona gadis manis itu, dia teringat bahwa anjingnya masih ada di keranjang. Vanessa sendiri menduga mereka akan saling terlewatkan dan segera mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Akhirnya Vanessa berjanji akan meninggalkan sepeda itu di tempat parkir dan segera berangkat. Gadis itu melaju kencang di jalan melewati mobil-mobil yang melaju dari kedua arah dan membunyikan klakson padanya satu persatu saat dia mencapai jembatan. Ada kemacetan panjang dan dia tahu dia akan terlambat. Oleh karena itu, Vanessa memutuskan untuk menguji kemampuan parkurnya dan melaju turun dari jembatan. Kemudian melayang di atas kereta bayi, dia mendarat di trotoar, beberapa detik kemudian cukup membuat pejalan kaki ketakutan. Tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka, karena dia ingin sempat mencegat anak laki-laki itu. Pada saat yang sama, ketika pengasuh itu mengendarai sepedanya Cody, masih naik bus semakin dekat dengan tujuannya. Baginya perjalanan ini terasa sangat lama, dan dia cukup bosan selama waktu itu. Dan setelah beberapa saat, Vanessa sudah tiba di stasiun dan mulai mencari bus yang dia butuhkan dari kejauhan. Angkutan umum itu belum tiba, dan dia punya waktu untuk memarkir sepedanya. Dia menemukan tempat terpencil untuk kendaraan roda duanya di dekat halte, dan dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Gadis itu masih punya waktu 1 menit sebelum bus tiba, dan dia bersiap untuk menemui buronan kecil itu. Semenit ini berlalu cukup cepat, dan bus melaju ke halte yang tepat. Cody yang duduk di sana baru saja bersiap untuk keluar dan meregangkan kakinya sebelum pergi. Tenggelam dalam pikiran anak laki-laki yang tidak curiga itu, segera turun dari bus dan Vanessa sudah duduk di halte bus. Dan sekarang dia benar-benar akan berbicara dengan anak laki-laki itu. Cody sangat ketakutan saat melihat pengasuh di depannya, tapi dia tidak mengerti bagaimana wanita itu menemukannya begitu cepat. Gadis itu hanya mencondongkan tubuh ke arah anak laki-laki itu dan bertanya kemana dia akan pergi sendirian. Dia mencengkeram kerah lehernya dan menambahkan bahwa dia tidak akan mendapatkan es krim lagi. Setelah itu, Cody mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, tapi dia tidak bisa dan marah karena wanita itu telah merusak jasnya. Vanessa meyakinkan anak laki-laki itu bahwa jas yang kusut saat ini adalah masalah terkecilnya. Dia masih tidak berhenti mencoba membebaskan diri dan berteriak agar pengasuh itu melepaskannya. Tanpa ragu gadis itu mengguncang jaketnya dan anak laki-laki itu langsung terjatuh dari jaketnya pada detik yang sama. Mendarat dengan tumitnya anak laki-laki itu merasakan sakit yang tidak menyenangkan, tapi sekarang dia lebih mengkhawatirkan hal lain. Dia mulai berteriak kepada Vanessa bahwa dia membencinya, dan gadis itu mengakui bahwa dia sangat menyesal mendengarnya. Cody mulai menangis dan meringkuk seperti bola di trotoar, terus menyalahkan pengasuhnya karena tidak membawanya serta. Tapi Vanessa keberatan karena tugasnya adalah melindungi anak kecil itu, dan dia juga mencoba menjelaskan kepadanya
betapa berbahayanya tindakannya. Anak laki-laki itu tetap pada pendiriannya mengklaim bahwa ayahnya yang sekarang sendirian juga dalam bahaya. Pengasuh itu mencoba menenangkan Cody dengan mengatakan bahwa ada banyak pengawal di sisi ayahnya, tapi dia mengira mereka semua adalah pengkhianat. Kemudian anak laki-laki itu langsung berteriak bahwa setelah apa yang terjadi pada ibunya, ayahnya tidak bisa lagi mempercayai siapapun di antara mereka. Setelah itu, Cody mengulangi perkataan Paman Johnny bahwa hanya keluarga yang bisa dipercaya, jadi dia mencoba melindungi ayahnya. Vanessa menyadari bahwa menurut anak laki-laki itu, para pengawal sengaja membiarkan kematian ibunya. Dia mencoba meyakinkan anak laki-laki itu bahwa para penjaga sudah melakukan yang terbaik saat itu. Tapi Cody keberatan menyatakan bahwa wanita itu tidak benar-benar tahu apa-apa. Gadis itu memang tidak tahu bagaimana ibunya sebenarnya terbunuh, tapi dia memahami perasaan yang dialami anak itu. Tapi Vanessa memutuskan untuk meyakinkan anak itu bahwa dia salah dan dia memang tahu sesuatu. Kemudian duduk di sampingnya gadis itu dengan tulus mengakui bahwa dia sendiri tidak seperti penjaga-penjaga sebelumnya. Dia berjanji akan melindungi Cody dengan segenap kekuatannya, bahkan jika dia harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Lalu dia menjelaskan bahwa anak itu boleh membencinya, bahkan bertengkar dengannya, tapi dia tidak akan bisa lari darinya. Anak itu keberatan, dan dengan cukup yakin menyatakan bahwa dia akan tetap mencoba melarikan diri. Setelah itu, keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik, dan mereka hanya saling memandang. Cody tetap tidak punya pilihan dan menuruti pengasuhnya dia pulang bersamanya. Setelah makan malam, Vanessa seperti biasa mulai mencuci piring dan anak itu mulai meminta untuk pergi ke kamarnya. Tentu saja gadis itu berusaha menjaganya tetap dekat dengannya meskipun anak itu bersumpah tidak akan kabur lagi. Perawat itu tidak meragukannya karena dia tidak akan melepaskan pandangannya dari anak itu sampai ayahnya tiba. Beberapa saat kemudian, Vanessa menidurkan anak itu dan menyalakan lampu di kamarnya agar tidak terlalu terang. Cody masih belum tertidur. Dia ingin menunggu ayahnya menidurkannya saat ayahnya kembali. Gadis itu berjanji kepada si kecil bahwa begitu dia melihat bosnya dia akan segera menyampaikan keinginan Cody kepadanya. Kemudian dia meninggalkannya sendirian dan anak itu menyelimuti dirinya hampir sampai ke kepala dan merasa sedikit lelah setelah seharian. Vanessa juga merasa hari ini cukup aktif dan dia memutuskan untuk duduk sebentar karena kelelahan. Duduk tepat di samping pintu Cody perawat itu juga teringat bahwa dia sama sekali belum tidur selama 2 malam sebelumnya. Itu membuatnya semakin lelah. Tapi dia tidak bisa membiarkan Cody kabur lagi. Namun kelopak matanya terasa sangat berat, dan Vanessa memutuskan untuk memejamkan mata sejenak agar setidaknya rasa lelahnya sedikit mereda. Tanpa disadarinya gadis itu tertidur pulas, sehingga dia bahkan tidak mendengar apapun dalam posisi ini. Saat dia meringkuk, dia ditemukan di bawah pintu oleh Tuan Parvalone. Tanpa menyentuh pengasuh yang tertidur itu, dia memutuskan untuk segera memeriksa keadaan putranya dan pergi ke kamarnya. Anak laki-laki itu belum sepenuhnya tertidur, baru saja sempat terlelap. Dia mendengar ayahnya kembali. Oscar yang mencondongkan tubuh ke arahnya membenarkan bahwa dia memang sudah kembali. Cody bergumam bahwa dia merindukannya. Sang ayah bertanya kepada anak itu bagaimana harinya bersama pengasuh. Dia mengakui bahwa dia hampir menyingkirkannya. Kemudian anak itu menambahkan bahwa Vanessa bodoh dan dia mencoba melarikan diri darinya untuk membantu ayahnya. Oscar bertanya, bagaimana putranya tahu di mana dia berada? Ternyata Adam selalu memasukkan koordinat GPS terlebih dahulu. Tuan Parvalone menyadari bahwa putranya cerdik. Dia juga mengakui bahwa dia tidak sengaja mendengar percakapan para penjaga. Ini menunjukkan kepada sang ayah betapa perhatiannya putranya. Dia bangga dengan kualitas putranya ini. Kemudian anak itu juga mengakui
bahwa Vanessa menangkapnya. Dia tidak membiarkannya pergi dan kembali ke rumah. Sudah waktunya Oscar pergi, tapi dia berjanji kepada putranya bahwa ketika dia bangun, dia akan melihatnya di samping tempat tidurnya lagi. Setelah mengucapkan selamat malam kepada bayinya, Tuan Parvalone meninggalkan kamarnya dengan tenang. Setelah menutup pintu, masih ada satu tugas lagi yang belum terselesaikan. Pria itu perlu melakukan sesuatu dengan Vanessa yang tak sadarkan diri itu. Namun dia tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk memakai kembali kemeja yang sempat dilepasnya tadi. Kemeja itu berlumuran darah. Oscar tidak ingin putranya melihatnya dalam keadaan seperti ini. Kemudian dia menatap Vanessa lagi, dan dalam posisi ini Vanessa tampak baginya tidak lebih berbahaya dari seekor anak kucing. Pada saat yang sama, Tuan Parvalone juga mengerti bahwa bagaimanapun juga putranya aman. Membungkuk ke arah gadis itu, dia mencoba membangunkannya dengan kata-kata lembut, mencoba memanggilnya. Perawat itu mendengar bisikan bos di telinganya dan membuka matanya. Namun dia belum memiliki kekuatan untuk bangun. Vanessa hanya bisa menoleh padanya dan menyadari bahwa dia memang... Oscar membantu gadis itu berdiri dan hendak mengantarnya ke kamar agar dia bisa berbaring dengan nyaman. Namun Vanessa tidak ingin bosnya terlalu mengkhawatirkannya dan mengatakan dia bisa berjalan sendiri. Dia tidak membantahnya dan membiarkannya pergi. Namun begitu dia melakukannya, pengasuh itu segera hampir terjatuh kembali. Oscar tidak bingung, dia mengangkat gadis itu lagi agar tidak melukai dirinya sendiri dan bersikeras untuk mengantarnya. Vanessa sangat menyadari bahwa dia telah menjadi sangat lemah dan kehilangan banyak kekuatan selama 2 hari tanpa tidur ini. Pada saat yang sama, bos tidak memarahinya karena dia mengerti bahwa Cody hanya ingin bertemu dengannya. Dan pengasuh itu pada gilirannya memutuskan untuk menaruh suar di sepatu anak laki-laki itu yang Oscar anggap sangat masuk akal. Masih menggendong gadis yang tertidur saat berjalan, Tuan Parvalone akhirnya sampai di kamarnya. Gadis itu mendekatkan hidungnya ke pakaian pria itu dan mencium bau yang agak tidak menyenangkan. Vanessa tahu betul bau apa itu karena bosnya berbau darah. Oscar hanya menyeringai bahwa bau itu tidak seharum jeruk bagi gadis itu. Setelah itu, Vanessa mendorongnya menjauh dan mencoba masuk ke kamar sendiri, berpegangan pada perabotan. Dia terus bergumam bahwa Cody kecil harus dijauhkan dari semua ini. Oscar membungkuk padanya lagi dan memintanya untuk tidak berteriak tentang hal itu jika dia peduli dengan nyawanya. Gadis itu bahkan terkejut bahwa kata-katanya benar-benar terdengar keras. Dia tidak menyadarinya karena kelelahan. Meskipun pada saat yang sama, dia tahu betul bagaimana seharusnya kata-katanya terdengar saat dia berteriak. Bos tidak ingin berdebat dengannya lagi dan hanya menasihati gadis itu untuk tidur nyenyak. Tapi dia tidak bisa tidur di rumah ini, meskipun dia sendiri sudah sangat lelah dan bermimpi untuk segera tidur. Dia mencoba menjelaskan kepada bosnya bahwa seseorang terus-menerus mengawasinya. Entah mengapa sesaat kemudian perawat itu sudah terbaring di tempat tidur dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pada saat itu, hanya satu pikiran yang berputar di benak di balik matanya yang terpejam, bahwa dia harus tidur. Tuan Parvalone bahkan sedikit terkejut bahwa Vanessa bisa memahami bahwa dia sedang diawasi. Dia berpikir bahwa Vanessa memiliki intuisi yang bagus dan dia senang akan hal itu karena Vanessa pasti akan membutuhkannya. Dia sendiri tahu betul bahwa gadis itu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk membiarkannya tidur. Keesokan paginya, Vanessa senang karena akhirnya ia berhasil tidur dan kini ia merasa tidak terlalu lelah. Kemudian ia mulai teringat saat diantar ke kamar oleh Tuan Parvalone dan ia merasa malu. Selain itu, malam itu sinyal alarm dan bahaya internalnya sama sekali tidak bereaksi. Ia merasa itu cukup aneh karena Tuan Parvalone adalah pria yang seharusnya paling ia takuti.
Namun setelah bersama orang-orang ini, beberapa saat Vanessa menyadari bahwa mereka tidak seperti yang ia bayangkan. Dan Cody sendiri tidak terlihat seperti korban yang perlu diselamatkan dan dilindungi. Tuan Parvalone yang merupakan anggota mafia juga sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Gadis itu tahu bahwa ia menginginkan keselamatan untuk putranya, tetapi entah mengapa ia membawanya ke Chicago seperti sarang lebah. Memikirkan semua ini, Vanessa semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak bisa mengerti apa itu. Kemudian ia teringat lagi saat bosnya membangunkannya di pintu Cody. Ini bahkan membuat gadis itu sedikit malu, karena pada saat itu ia merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia lupakan. Larangan akademi terhadap keterikatan emosional. Tapi tidak ada lagi waktu untuk mengalihkan perhatiannya. Vanessa tahu ia perlu mencari jawaban. Vanessa akan mengingatkan bosnya tentang akses penuh, dan kali ini ia berharap mendapatkannya. Pada saat yang sama, ia memutuskan bahwa hatinya harus menjadi batu yang tak tertembus bagi para mafia ini. Memikirkannya, ia tidak langsung menyadari Cody yang melesat melewatinya dengan bebek tiup dan hampir menjatuhkannya. Anak laki-laki itu terburu-buru ke suatu tempat, sehingga ia bahkan tidak selalu pas saat berbelok menabraknya dengan bebek. Vanessa memutuskan untuk segera mencari tahu apa yang terjadi dan kemana Cody kecil terburu-buru. Pada saat yang sama, perawat terus memanggil anak laki-laki itu untuk berhenti dan berbicara dengannya. Dalam pengejaran itu, Vanessa menemukan dirinya di halaman tempat ada kolam besar dan beberapa kursi berjemur. Di salah satu kursi itu, gadis itu langsung melihat Tuan Parvalone yang sedang duduk nyaman di bawah sinar matahari. Dari sosoknya yang tegap dan bentuk fisiknya yang prima, gadis itu bahkan sempat bingung melihatnya. Oscar menjelaskan kepadanya bahwa hari ini adalah hari mereka di kolam renang, dan mereka tidak melakukan hal lain. Terlebih lagi, dia ingin beristirahat setelah kejadian semalam ketika dia kembali melihat mobil tak dikenal di dekat gerbang. Oscar masih terjaga dan kadang-kadang dia suka melihat keluar jendela, lalu dia melihat kendaraan orang lain. Mobil ini berhenti di dekat rumahnya untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Tuan Parvalone tidak merasa aneh bahwa para pengawas misterius itu bahkan tidak mencoba bersembunyi. Pada saat yang sama, dia membuat semacam papan investigasi. Di peta tempat, dia menandai semua kejadian. Dan setelah beberapa saat, pekerjaannya mulai membuahkan hasil dan gambaran yang lebih jelas pun muncul. Melirik peta dan penanda sekali lagi Oscar, bahkan berpikir bahwa dia sudah berlebihan. Kemudian, dia pergi memberitahu putranya yang masih sangat ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Tuan Parvalone berjanji kepada si kecil bahwa mereka pasti akan beristirahat bersama keesokan harinya. Dan sekarang saat mereka bersantai di kolam renang, Vanessa masih tidak bisa mengerti mengapa hari itu adalah hari yang dimaksud. Kolam renang itu selalu ada di halaman dan kapan saja bisa datang ke sini untuk berenang dan berjemur. Kemudian, gadis itu mengalihkan perhatiannya pada Cody, yang melompat ke air dengan gaya bom sambil berlari. Lompatannya segera menimbulkan banyak cipratan, yang juga mengenai Vanessa, hampir membasahinya. Namun dia memutuskan untuk memanfaatkan fakta bahwa Oscar akan bersama putranya sepanjang hari, dan kembali meminta akses ke sistem. Vanessa memutuskan untuk memulai dengan analisis kerentanan awal dan rekomendasi untuk perbaikan. Tuan Parvalone hanya menyeringai dan berkata bahwa gadis itu tidak mengerti apa-apa. Melepas kacamata hitamnya dan meletakkannya di sampingnya, dia mendekat ke gadis itu agar dia bisa langsung mendengar. Kemudian, Oscar mengulangi sekali lagi bahwa hari ini adalah hari kolam renang mereka dan tidak ada yang boleh bekerja. Setelah itu, dia sendiri pergi ke kolam renang untuk menyegarkan tubuhnya. Setelah berjemur sebentar, Vanessa masih tidak mengerti apa hubungannya ini dengannya, karena dia bukan anggota keluarga mereka.
Kemudian sang sopir muncul di ambang pintu dan langsung menyadari bahwa pengasuh itu baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Gadis itu mengira itu sudah terjadwal, tetapi Adam menjelaskan bahwa hari-hari seperti itu benar-benar acak. Kemudian dia menyerahkan handuk kepada perawat itu, menjelaskan bahwa dia membawanya khusus untuknya dan dia harus ikut bergabung. Pada saat yang sama, sang sopir menyadari bahwa dia akan sedikit kepanasan dengan seragamnya, jadi lebih baik dia berganti pakaian. Vanessa mengalihkan perhatiannya kembali ke Tuan Parvaloni dan berpikir bahwa dia tidak bisa diam di sampingnya sekarang. Kemudian, dia mulai menjelaskan kepada sopir itu bahwa dia sebenarnya punya banyak pekerjaan dan dia tidak bisa tinggal di sini. Tapi Adam memutuskan untuk menjelaskan kepada gadis itu lebih detail, menambahkan alasan mengapa dia tidak melewati ambang pintu ini. Faktanya adalah, seseorang yang pergi ke kolam renang pada hari seperti itu tidak bisa lagi begitu saja kembali. Vanessa masih tidak bisa memahami aturan aneh apa ini. Tapi itulah inti dari hari kolam renang itu. Kemudian sang sopir mulai bercerita bahwa Oscar dan Cody makan di kolam renang dan juga tidur di sana. Tapi pengasuh itu tetap tidak mau ikut serta dalam hal ini. Dan seketika Nyonya Kenneth muncul yang memutuskan bahwa Vanessa setuju. Kemudian, tanpa melewati ambang pintu, dia meminta gadis itu untuk memberikan kopi kepada Tuan Parvaloni. Vanessa juga sama enggan untuk setuju dan mencoba melewati Adam, tetapi dia menghalangi jalannya menuju pintu keluar. Menyadari bahwa dia tidak akan berhasil, pengasuh itu meminta untuk dibawakan laptopnya. Namun ternyata peralatan itu juga tidak diizinkan pada hari itu. Dan kemudian Cody menghampirinya yang menawarkan untuk menyelam bersamanya mencari cincin. Berpikir bahwa itu menyenangkan, dan kemudian di belakang punggungnya dia mendengar suara Oscar yang mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Anak laki-laki itu kemudian berteriak bahwa hari di tepi kolam renang dianggap sakral dan pengasuh itu sekarang hanya perlu mengganti pakaiannya. Tuan Parvaloni segera menunjuk ke salah satu pintu menjelaskan bahwa ada ruang ganti. Setelah beberapa saat berdiri dengan pakaian renangnya, Vanessa menyadari bahwa rencananya untuk mendapatkan jawaban hari ini telah gagal. Dan dia memutuskan untuk mencoba bergaul dengan Cody saja, agar anak itu tidak terlalu asing baginya. Mendekati air, dia melihat anak laki-laki itu memegang 3 cincin di tangannya dan mengundangnya untuk bermain lagi. Oscar sementara itu menyeruput kopi, memperhatikan dengan minat tindakan putranya dan pengasuhnya. Dan Vanessa sudah siap untuk melompat ke air dan dia memutuskan untuk melakukannya sedikit dengan gaya. Sesaat kemudian dia membelah udara dengan tangannya dan dengan cepat turun ke air. Parvalon memperhatikan dengan rasa ingin tahu saat gadis itu melompat dengan kepala lebih dulu. Dan beberapa detik kemudian, setelah pengasuh itu menghilang di bawah air, dia muncul dengan sebuah cincin di tangannya. Cody segera bertanya, apakah ayahnya telah melihat semua ini? Dan ayahnya mengangguk setuju. Kemudian anak laki-laki itu memberitahu pengasuh itu bahwa dia akan bisa mendapatkan cincin berikutnya lebih dulu darinya. Sesaat kemudian mereka berdua berada di bawah air masing-masing, mencoba meraih cincin secepat mungkin. Dan ketika mereka muncul ke permukaan, anak laki-laki itu menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang darinya. Saat mereka di bawah air dan dia asyik dengan penangkapan cincin, pengasuh itu berhasil menarik pelampung bebek darinya. Sekarang dia bahkan menggodanya dengan kekanak-kanakan, mencoba bermain, tapi ini hanya membuat anak laki-laki itu marah. Namun dia tidak memisahkannya dari bebek itu dan segera bergabung dengan pemiliknya untuk berjemur di kursi santai. Oscar menyadari bahwa mereka bersenang-senang dan Vanessa menyadari bahwa anak laki-laki itu memiliki cukup banyak energi. Dan sementara orang dewasa beristirahat, Cody terus bermain air, sama sekali tidak ingin keluar dari sana.
Kemudian, Oscar teringat betapa baru-baru ini gadis itu sangat ingin mendapatkan akses ke sistem keamanannya. Ini bahkan tampak sedikit mencurigakan baginya, karena dia memutuskan bahwa pengasuh itu memiliki motif tersembunyi untuk mendekatinya. Mendengar kata-kata itu, Vanessa bahkan berhenti mengunyah sandwichnya karena bos sendiri yang berjanji akan memberinya akses penuh. Setelah mendengarkan gadis itu, Oscar berbaring di kursi malas, seperti seorang model, dan bertanya, apakah akses penuh seperti itu sudah cukup baginya? Itu jelas lelucon darinya, tapi Vanessa yang mengenalnya sebagai orang serius, tidak bisa percaya dia sedang bercanda. Untuk sesaat dia bahkan berpikir bahwa bosnya telah diganti, dan sekarang orang yang sama sekali berbeda duduk di depannya. Adam si sopir muncul kembali di ambang pintu dan meminta bos untuk berbicara dengannya. Sopir itu tidak pernah mengganggu Oscar begitu saja, dan dia segera bangkit dan datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Vanessa bahkan berpikir bahwa setelah semua kekacauan itu, Tuan Parvalone akan pergi begitu saja, begitu juga Cody. Adam menjelaskan inti masalahnya secara singkat dan menyarankan agar bos perlu melihatnya sendiri. Tapi Oscar tidak bisa pergi dari sini karena hari ini adalah hari kolam renang. Tapi kemudian dia mendengar kata-kata putranya yang juga menyarankannya untuk pergi. Tuan Parvalone bahkan sedikit senang karena putranya memahaminya dan tidak marah, jadi dia setuju. Tapi sebelum pergi, dia menoleh ke Vanessa dan memintanya untuk menjaga anak laki-laki itu. Kemudian, dia segera menghilang di balik pintu, dan gadis itu berhasil menyadari bahwa bosnya tampak sedikit ketakutan. Pada saat yang sama, Vanessa sangat menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu.